slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Pedro Acosta kritik aksi Marc Marquez yang rebut P5 di tikungan terakhir sprint race MotoGP San Marino 2024, kejutan di kecepatan 247 km per jam. Sprint race MotoGP San Marino 2024 tidak hanya menyajikan aksi seru dan persaingan ketat di antara para pembalap, tetapi juga diwarnai drama pada tikungan terakhir. Pedro Acosta, rookie fenomenal yang tampil impresif di kelas utama, mengkritik aksi Marc Marquez yang merebut posisi kelima di tikungan terakhir balapan. Acosta, yang tak menduga akan diovertake oleh Marquez pada kecepatan 247 km per jam di tikungan terakhir sirkuit Misano, mengungkapkan rasa terkejutnya setelah balapan dan menilai manuver Marquez sebagai aksi berisiko yang berpotensi membahayakan keduanya. Balapan di sirkuit Misano berlangsung dengan tensi tinggi, terutama dalam perebutan posisi di lap-lap akhir. Pedro Acosta, yang sebelumnya sempat berada di posisi kelima, bertarung ketat dengan Marc Marquez sepanjang balapan. Acosta sempat menunjukkan performa yang solid dan matang meski baru naik ke kelas MotoGP pada musim 2024, tetapi ia dikejutkan oleh Marquez yang menyalipnya secara agresif di tikungan terakhir dengan kecepatan tinggi. Usai balapan, Pedro Acosta tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas manuver Marquez. Acosta mengakui bahwa MotoGP adalah dunia balap yang keras dan penuh persaingan ketat, tetapi ia merasa bahwa manuver Marquez di tikungan terakhir terlalu berisiko dan nyaris membahayakan keselamatan mereka berdua. Saya tidak menyangka dia akan melakukan itu di tikungan terakhir dengan kecepatan seperti itu. Di titik itu, kami sama-sama sudah hampir mencapai limit, dan tiba-tiba Marc datang dengan kecepatan 247 km per jam. Jujur, saya kaget dan merasa manuver itu sangat berisiko, tidak hanya bagi saya tapi juga bagi dirinya sendiri, kata Acosta dalam wawancara setelah balapan. Acosta, yang sebelumnya dikenal sebagai pembalap cerdik dan penuh perhitungan, mengungkapkan bahwa meski ia menghormati Marquez sebagai pembalap dengan banyak gelar juara dunia, ia berharap agar manuver-manuver semacam itu tidak dilakukan dengan cara yang dapat mengancam keselamatan sesama pembalap. Saya menghormati dia, tentu saja. Dia adalah salah satu yang terbaik. Tapi di beberapa momen, kita harus ingat bahwa keselamatan lebih penting daripada satu posisi finish, tambah Acosta. Marc Marquez, yang sudah dikenal sebagai pembalap agresif dan tak takut mengambil risiko, menanggapi kritik Acosta dengan tenang. Dalam wawancara pasca balapan, Marquez menjelaskan bahwa apa yang terjadi di tikungan terakhir adalah bagian dari strategi balapnya. Marquez mengaku bahwa ia melihat celah di tikungan tersebut dan memutuskan untuk memanfaatkannya, meski harus mengambil risiko besar. Saya melihat ada ruang, dan di balapan, ketika Anda melihat kesempatan, Anda harus mengambilnya. Saya tahu itu akan ketat, tapi saya yakin dengan kemampuan saya dan motor. Itu adalah momen yang sulit, tapi itu bagian dari balapan di level tertinggi. Saya menghormati Pedro Acosta, dia pembalap hebat, tapi ini adalah MotoGP dan setiap posisi penting, ungkap Marquez. Marquez menambahkan bahwa manuvernya sudah diperhitungkan dengan baik dan ia percaya diri bahwa ia bisa melakukannya tanpa insiden. Menurutnya, risiko seperti itu adalah hal yang wajar dalam dunia balap, terutama di kelas utama MotoGP yang penuh persaingan ketat dan tak ada ruang untuk kesalahan. Kami semua tahu risiko di lintasan, tapi saya rasa itu adalah manuver yang bersih. Kami sama-sama cepat, dan di situasi seperti ini, hanya sedikit celah yang bisa membuat perbedaan, lanjut Marquez. Reaksi dari tim masing-masing pembalap juga turut menarik perhatian. Bos Gresini Frankie Charchedi yang kini menaungi Marc Marquez setelah kembalinya ke tim, memberikan dukungan penuh terhadap manuver yang dilakukan oleh Marquez. Frankie menyebut bahwa Marquez selalu menjadi pembalap yang agresif namun cerdas, dan dia yakin apa yang dilakukan Marquez sepenuhnya legal dan dalam batas-batas fair play balap. Marc selalu balapan dengan penuh determinasi. Dia tahu kapan harus mengambil risiko dan kapan harus bermain aman. Saya pikir apa yang terjadi adalah bagian dari karakter Marc sebagai pembalap. Itu adalah manuver yang sah, dan saya tidak melihat ada masalah dari sisi regulasi atau keselamatan.
Sebaliknya, bos tim KTM, di mana Pedro Acosta bergabung untuk musim 2024, menganggap bahwa manuver Marquez memang berhasil, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan etika balapan. Mereka menyebutkan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama, dan manuver berisiko tinggi di kecepatan ekstrim seperti itu bisa berpotensi mengakibatkan kecelakaan fatal. Apa yang dilakukan Mark memang berhasil kali ini, tapi di situasi lain, mungkin bisa berakhir dengan sangat buruk. Kami berharap setiap pembalap, terutama yang berpengalaman, bisa lebih mempertimbangkan keselamatan, terutama di tikungan-tikungan seperti itu dengan kecepatan yang luar biasa tinggi, ujar manajer tim KTM. Momen ini juga memperlihatkan betapa ketatnya persaingan di kelas utama MotoGP, terutama antara generasi baru dan veteran seperti Marc Marquez. Pedro Acosta, yang baru menjalani musim debutnya, langsung tampil impresif dengan seringkali bersaing di barisan depan, tetapi berhadapan dengan nama besar seperti Marquez selalu membawa tantangan tersendiri. Persaingan ini juga memperlihatkan bahwa MotoGP 2024 tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang strategi, keberanian, dan manuver di saat-saat genting. Bagi Acosta, meski ia harus merelakan posisi kelima kepada Marquez di tikungan terakhir, penampilan solidnya sepanjang balapan menjadi bukti bahwa ia siap bersaing di level tertinggi. Sedangkan bagi Marquez, aksi ini menegaskan bahwa dirinya masih memiliki naluri balap yang tajam meski telah berkali-kali mengalami cedera dan perubahan tim. Acosta dan Marquez kini sama-sama menatap balapan berikutnya dengan harapan bisa tampil lebih baik lagi. Bagi Acosta, kekalahan di tikungan terakhir ini menjadi pelajaran berharga, sementara bagi Marquez, ini adalah kemenangan kecil dalam perebutan posisi yang menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap paling kompetitif di lintasan. Tikungan terakhir Sprint Race San Marino 2024 akan dikenang sebagai salah satu momen paling menarik musim ini, terutama dalam rivalitas antara Pedro Acosta dan Marc Marquez. Meskipun ada kritik yang dilontarkan, keduanya menunjukkan semangat juang yang tinggi dan memperlihatkan betapa ketatnya persaingan di dunia MotoGP. Balapan-balapan berikutnya diharapkan akan terus menyajikan aksi-aksi dramatis seperti ini, di mana setiap tikungan dan setiap celah bisa menjadi penentu kemenangan atau kekalahan. Bagi Acosta, balapan ini mungkin meninggalkan rasa kecewa, tetapi juga memacu semangatnya untuk lebih agresif dan waspada di masa depan. Bagi Marquez, ini adalah kemenangan kecil yang menegaskan bahwa ia masih menjadi salah satu raja di lintasan MotoGP. Franco Morbidelli kembali ke puncak. Sukses finish P3 di Sprint Race MotoGP San Marino 2024 bersama Pramac Racing Team, bikin Valentino Rossi bangga. Franco Morbidelli, pembalap Pramac Racing Team, kembali menorehkan prestasi luar biasa di ajang MotoGP San Marino 2024 dengan berhasil finish di posisi ketiga dalam Sprint Race. Kemenangan ini menandai kebangkitan Morbidelli setelah melalui musim-musim yang menantang. Prestasinya kali ini tidak hanya membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap papan atas, tetapi juga memberikan kebanggaan tersendiri bagi sang mentor, Valentino Rossi. Setelah beberapa musim yang penuh dengan perjuangan, Morbidelli akhirnya kembali menunjukkan tajinya sebagai salah satu pembalap berbakat di MotoGP. Pencapaiannya di posisi ketiga pada Sprint Race di sirkuit Misano adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi yang tidak kenal lelah. Beralih ke Pramac Racing Ducati pada musim 2024, Morbidelli tampak semakin percaya diri dan mulai menemukan kembali ritme balapnya yang sempat hilang. Selama beberapa musim terakhir, Morbidelli memang mengalami pasang surut dalam karir balapnya. Setelah menjadi runner-up MotoGP pada 2020, performanya menurun akibat serangkaian cedera dan kesulitan beradaptasi dengan perubahan teknis pada motor yang ia kendarai. Namun, bergabung dengan Pramac Racing Ducati untuk musim 2024 tampaknya menjadi titik balik bagi pembalap Italia ini. Morbidelli tampil agresif dan konsisten sepanjang balapan sprint, meskipun harus menghadapi persaingan ketat dari pembalap-pembalap top lainnya. Keunggulan Ducati yang terkenal dengan kekuatan mesinnya dimanfaatkan dengan baik oleh Morbidelli, yang sukses mempertahankan posisinya di barisan depan dan akhirnya mengamankan podium di urutan ketiga.
Kembalinya Morbidelli ke puncak podium ini memberikan sinyal bahwa ia kembali menjadi penantang serius di kejuaraan dunia MotoGP. Keberhasilan Morbidelli meraih podium di San Marino juga membawa kebahagiaan bagi Valentino Rossi, mentor dan tokoh penting dalam karirnya. Rossi, yang juga hadir di sirkuit untuk memberikan dukungan kepada para pembalap binaannya, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Rossi dan Morbidelli memiliki hubungan yang sangat dekat, karena Morbidelli adalah salah satu lulusan Akademi Balap VR46 milik Rossi, yang telah melahirkan banyak pembalap berbakat di MotoGP. Dalam sebuah wawancara setelah balapan, Rossi mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian Morbidelli. Franco adalah pembalap yang luar biasa. Saya selalu percaya pada kemampuannya, dan melihatnya kembali ke podium hari ini sangat membanggakan. Ini adalah hasil kerja kerasnya, dan saya yakin dia akan terus berkembang bersama Ducati, ujar Rossi. Hubungan antara Morbidelli dan Rossi memang lebih dari sekadar mentor dan murid. Mereka telah bekerja sama sejak lama, dan Rossi selalu memberikan dukungan penuh kepada Morbidelli, terutama saat ia menghadapi masa-masa sulit dalam karirnya. Pencapaian Morbidelli kali ini seolah menjadi bukti bahwa kerja keras dan bimbingan Valentino Rossi telah memberikan hasil nyata. Salah satu kunci keberhasilan Morbidelli dalam musim 2024 ini adalah kemampuannya beradaptasi dengan baik bersama Pramac Racing Team. Motor Desmosedici GP24 dikenal sebagai salah satu motor terbaik di grid MotoGP, dengan kekuatan mesin yang luar biasa, terutama dalam hal kecepatan di lintasan lurus. Namun, tidak semua pembalap mampu mengendalikan kekuatan ini dengan baik. Morbidelli, dengan pengalamannya, berhasil menaklukkan Desmosedici dan memanfaatkannya untuk meraih hasil optimal di San Marino. Sprint Race MotoGP di Misano menjadi bukti bagaimana Morbidelli mampu memaksimalkan potensi motor Ducati. Sejak awal balapan, ia tampil agresif dan terlibat dalam beberapa duel sengit dengan pembalap-pembalap papan atas seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Konsistensi dan keberanian Morbidelli dalam mengambil risiko di beberapa tikungan krusial membawanya terus bersaing di grup terdepan hingga garis finish. Selain itu, dukungan penuh dari tim Pramac Racing juga sangat berpengaruh. Tim ini terkenal dengan manajemen teknis yang solid dan strategi balap yang matang, yang membantu Morbidelli untuk tampil lebih percaya diri di lintasan. Meskipun hasil di sprint race ini memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Morbidelli, tantangan lebih besar menantinya di balapan utama MotoGP San Marino 2024. Posisi start yang kompetitif dan performa motor Ducati yang kuat akan menjadi modal penting bagi Morbidelli untuk kembali meraih podium, atau bahkan bersaing untuk meraih kemenangan. Namun, persaingan ketat di grid MotoGP, terutama dari tim-tim kuat seperti Ducati Lenovo, Aprilia, dan KTM, akan menjadi ujian besar bagi Morbidelli. Para rival seperti Bagnaia, Martin, dan Marc Marquez tentu tidak akan membiarkan Morbidelli meraih hasil dengan mudah. Dengan hasil yang telah diraih di sprint race ini, Morbidelli menunjukkan bahwa dirinya kembali menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Fans MotoGP akan menantikan aksi berikutnya dari Franco Morbidelli di balapan utama, serta bagaimana ia akan terus melanjutkan momentum positifnya di sisa musim 2024. Satu hal yang pasti, keberhasilannya di San Marino telah memberikan angin segar bagi karir Morbidelli, dan tentu saja membuat sang legenda, Valentino Rossi, merasa bangga atas pencapaian muridnya ini. Francesco Bagnaia, pembalap Ducati Lenovo, tampil gemilang di sesi praktice MotoGP San Marino 2024. Pembalap andalan Ducati Lenovo, Francesco "Pecco" Bagnaia, tampil luar biasa pada sesi praktice MotoGP San Marino 2024 yang digelar di sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli, Jumat, 6 September 2024. Dalam sesi yang penuh persaingan ketat ini, Bagnaia berhasil mencatatkan waktu tercepat, menegaskan dominasinya sebagai pembalap tuan rumah dan kandidat kuat peraih pole position. Bagi Bagnaia, MotoGP San Marino bukan sekadar balapan biasa. Sirkuit Misano adalah rumah bagi pembalap asal Turin ini. Dukungan penuh dari para tifosi yang memenuhi tribun menjadi dorongan tambahan baginya untuk memberikan performa terbaik.
Tidak mengecewakan, Bagnaia sukses menaklukkan aspal Misano dengan catatan waktu impresif 1 menit 30,350 detik, mengungguli lawan-lawannya. Dalam sesi praktice tersebut, Bagnaia menunjukkan kematangan strategi balap dan kecepatan yang luar biasa, terutama di sektor terakhir sirkuit yang teknis. Dengan motor Ducati Desmosedici GP24 yang semakin menyempurnakan performa, Bagnaia tampak sangat percaya diri menghadapi putaran kualifikasi dan balapan akhir pekan ini. Setelah mencatatkan waktu tercepat, Bagnaia tampak santai namun penuh optimisme saat berbicara kepada media. Ini adalah awal yang bagus untuk akhir pekan ini. Saya merasa sangat nyaman dengan motor dan tim telah bekerja luar biasa. Berada di depan di sesi praktice memberikan rasa percaya diri, terutama di balapan kandang. Saya tahu balapan nanti akan sulit, tapi saya sangat optimis bisa meraih pole dan memberikan yang terbaik untuk para penggemar, ujar Bagnaia dengan senyum percaya diri. Bagnaia juga menyoroti peningkatan dari aspek teknis motornya. Pengaturan suspensi dan penguasaan grip di lintasan, terutama di sektor-sektor yang menuntut manuver cepat, menjadi kunci kesuksesan di sesi ini. Kami telah bekerja keras sepanjang musim, dan motor terasa sangat bagus di Misano. Saya yakin kami bisa terus melaju di depan, tambahnya. Meskipun tampil dominan di sesi praktice, Bagnaia tak bisa lengah. Para rivalnya, seperti Jorge Martin dari Pramac Racing dan juara bertahan Marc Marquez dari Gresini Racing, juga tampil impresif meskipun belum mampu menyaingi waktu Bagnaia. Tak hanya itu, rekan setim Bagnaia di Ducati, Enea Bastianini, juga menjadi ancaman besar dengan kecepatan yang tak kalah kompetitif. Namun demikian, Bagnaia tampak yakin bahwa hasil praktice ini menjadi modal penting untuk kualifikasi. Saya rasa kami bisa lebih cepat lagi, ada beberapa area yang bisa ditingkatkan, terutama di tikungan cepat. Tetapi secara keseluruhan, saya sangat puas dengan hasil hari ini. Tim sudah melakukan pekerjaan luar biasa dan saya tak sabar menghadapi sesi kualifikasi, tambahnya. MotoGP San Marino selalu menjadi panggung penting bagi Ducati. Sebagai pabrikan Italia, kemenangan di Misano memiliki arti emosional yang sangat besar. Musim ini, Ducati telah menunjukkan performa dominan dengan Bagnaia memimpin perburuan gelar juara dunia. Dengan kecepatan yang ditunjukkan di sesi praktice, harapan besar kini ada di pundak Bagnaia untuk membawa Ducati meraih kemenangan di balapan kandang. Pecco Bagnaia yang saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP 2024, diprediksi akan melanjutkan momentum positifnya dalam beberapa seri terakhir. Kemenangan di San Marino bukan hanya tentang menambah poin penting dalam perebutan gelar, tapi juga soal kebanggaan bagi Ducati dan para penggemar mereka di Italia. Dengan sesi kualifikasi yang akan digelar Sabtu, Bagnaia kini difavoritkan untuk meraih pole position. Performa luar biasanya di sesi praktice memberikan sinyal kuat bahwa ia siap mengunci posisi terdepan pada balapan hari Minggu nanti. Target saya jelas, kami ingin pole position. Di sini, di depan tifosi, saya merasa lebih termotivasi. Kami tahu apa yang harus dilakukan dan saya percaya tim saya akan memberikan motor terbaik untuk saya, pungkas Bagnaia penuh optimisme. MotoGP San Marino 2024 dipastikan akan menjadi salah satu seri yang paling dinantikan, dengan persaingan sengit di antara para pembalap papan atas. Namun, semua mata kini tertuju pada Francesco Bagnaia, yang tampil sebagai bintang utama di sesi praktice dan menjadi favorit kuat untuk merebut kemenangan di tanah kelahirannya. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Francesco Bagnaia kembali tercepat di praktice MotoGP San Marino 2024, bukti ketangguhan Desmosedici GP24, bikin Davide Tardozzi terkagum. Francesco Pecco Bagnaia sekali lagi menunjukkan keunggulannya di lintasan MotoGP setelah berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi praktice Grand Prix San Marino 2024. Memacu Desmosedici GP24, motor terbaru dari Ducati, Bagnaia memperlihatkan dominasinya tanpa celah di atas aspal sirkuit Misano. Keberhasilan ini menambah panjang daftar prestasi Bagnaia dan membuktikan bahwa Ducati GP24 adalah motor yang tak tertandingi di musim ini. Davide Tardozzi, tim manajer Ducati, bahkan tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap performa sang juara bertahan.
Kembali ke tanah kelahirannya di Italia, Bagnaia tampil penuh percaya diri di sesi latihan. Ia berhasil menorehkan waktu tercepat yang meninggalkan para rival jauh di belakang. Aksi Bagnaia ini memantapkan dirinya sebagai salah satu favorit utama untuk memenangkan balapan akhir pekan ini, di depan ribuan pendukungnya yang memadati Tribune Misano. Terlebih lagi, Bagnaia mampu memaksimalkan potensi Desmosedici GP24, yang tampak begitu superior di segala aspek, dari akselerasi hingga pengendalian. Kesuksesan Bagnaia di San Marino tak lepas dari peran besar Desmosedici GP24, motor terbaru Ducati yang dirancang dengan teknologi mutakhir. Musim 2024 menjadi saksi dari pembaruan signifikan yang dilakukan Ducati pada motor mereka. Desmosedici GP24 membawa berbagai peningkatan, baik dari segi aerodinamika maupun sasis, yang menjadikannya motor paling kompetitif di grid MotoGP. Kegemilangan Bagnaia dalam sesi praktis ini langsung mendapat respons positif dari Davide Tardozzi, manajer tim Ducati. Tardozzi, yang selalu mendukung Bagnaia dan tim dari pinggir lintasan, terlihat sangat puas dengan apa yang dicapai Bagnaia bersama Desmosedici GP24. Menurutnya, kombinasi antara talenta Bagnaia dan teknologi canggih dari Ducati telah menciptakan sebuah tim yang sangat sulit dikalahkan. Kami tahu bahwa Bagnaia adalah pembalap yang spesial, tetapi melihat bagaimana dia memaksimalkan Desmosedici GP24 hari ini benar-benar luar biasa. Dia mampu mengendalikan motor dengan sempurna, baik di tikungan maupun lintasan lurus, tanpa kesalahan sedikit pun. Ini adalah penampilan yang sangat mengesankan, ujar Tardozzi dengan penuh kebanggaan. Tardozzi juga menyoroti kerja keras seluruh tim Ducati yang telah berusaha memperbaiki setiap aspek motor mereka setelah musim 2023. Desmosedici GP24 bukan hanya peningkatan dari versi sebelumnya, tetapi sebuah revolusi dalam hal desain dan performa. Dengan motor ini, Ducati kini memiliki senjata yang cukup untuk terus mendominasi MotoGP. GP24 adalah hasil kerja keras tim selama berbulan-bulan. Kami telah melakukan banyak pengujian dan mengembangkan teknologi baru yang memungkinkan kami untuk terus berada di depan. Dan ketika Pecco mengendarai motor ini, dia membuktikan bahwa Ducati siap untuk terus meraih kemenangan, tambah Tardozzi. Francesco Bagnaia kini berada di puncak karirnya sebagai pembalap MotoGP. Setelah berhasil meraih gelar juara dunia pada tahun 2022, ia terus menunjukkan performa gemilang di musim-musim berikutnya. Kemenangan di sesi Praktice San Marino ini semakin mengokohkan posisinya sebagai pembalap yang tak bisa dianggap remeh oleh para rival. Penampilan impresif Bagnaia di San Marino juga menjadi bukti bahwa ia semakin nyaman dengan motor Ducati. Setelah beberapa kali mengalami kendala di awal musim 2024, ia kini berhasil menemukan ritme yang konsisten, terutama setelah pembaruan pada GP24. Selain itu, dukungan penuh dari para penggemar di Misano juga memberi dorongan moral yang besar bagi Bagnaia. Bisa kembali ke Misano dan tampil di depan para tifosi adalah motivasi besar bagi saya. Dukungan mereka sangat luar biasa, dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, kata Bagnaia dengan senyum lebar setelah mencatat waktu tercepat di sesi latihan. Dengan menjadi yang tercepat di sesi latihan, Bagnaia kini menjadi favorit kuat untuk memenangkan balapan utama pada hari Minggu. Meski begitu, tantangan tetap ada, mengingat para pesaing seperti Pedro Acosta, Jorge Martin, dan Marc Marquez juga bertekad untuk meraih hasil terbaik di Misano. Namun, dengan performa dominan di Praktice, Bagnaia dan Ducati kini berada di posisi terdepan untuk menaklukkan MotoGP San Marino 2024. Davide Tardozzi menekankan bahwa meski hasil Praktice sangat menggembirakan, tim tetap harus fokus dan bekerja keras menghadapi balapan utama. Kami sangat senang dengan hasil hari ini, tetapi balapan sebenarnya ada di hari Minggu. Kami harus tetap fokus, menjaga konsistensi, dan memastikan semua persiapan berjalan lancar, ungkap Tardozzi. Dengan Desmosedici GP24 yang tampak lebih kuat dari sebelumnya dan Bagnaia yang tampil dalam performa puncaknya, Ducati memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Semua mata kini tertuju pada balapan utama, di mana Bagnaia diharapkan bisa kembali menjadi yang terbaik dan memberikan kebanggaan bagi seluruh tifosi Ducati di Misano. Francesco Bagnaia telah membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terkuat di MotoGP.
Bersama Desmosedici GP24 yang merupakan puncak teknologi motor balap Ducati, Bagnaia tak hanya kembali mendominasi sesi praktice, tetapi juga menunjukkan potensi besar untuk mendominasi musim ini. Kekaguman Davide Tardozzi dan seluruh tim Ducati hanyalah permulaan dari apa yang mungkin menjadi perjalanan luar biasa di San Marino. Dengan semangat tinggi dan dukungan penuh dari para penggemar, Bagnaia kini bersiap untuk menambah koleksi kemenangannya di Misano. MotoGP San Marino 2024 tampaknya akan menjadi salah satu balapan yang penuh drama dan emosi bagi Ducati dan seluruh pendukungnya. Aksi heroik Francesco Bagnaia di press conference jelang MotoGP San Marino 2024, minta maaf kepada Alex Marquez meskipun tetap yakin dirinya tak bersalah dalam insiden Aragon. Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2022, menunjukkan sikap ksatria menjelang balapan MotoGP San Marino 2024 dengan secara terbuka meminta maaf kepada Alex Marquez atas tuduhannya terkait insiden di MotoGP Aragon akhir pekan lalu. Meskipun Bagnaia masih yakin bahwa Marquez bersalah dalam kecelakaan yang menyebabkan keduanya gagal finish, DNF, ia mengakui bahwa kata-katanya yang penuh emosi setelah balapan berlebihan dan tidak seharusnya diucapkan. Insiden yang melibatkan kedua pembalap tersebut terjadi pada lap ke-18 dari 23 putaran balapan di MotoGP Aragon 2024, tepatnya di tikungan 13 saat mereka memperebutkan posisi ketiga. Keduanya terlibat dalam tabrakan yang mengakibatkan Bagnaia dan Marquez tersingkir dari balapan. Meskipun insiden tersebut dinilai oleh steward sebagai insiden balapan biasa, perdebatan memanas antara kedua pembalap setelah balapan. Kecelakaan yang terjadi di tikungan 13 tersebut menjadi sorotan utama pasca balapan. Pecco Bagnaia, yang saat itu sedang memperebutkan posisi podium, menyalahkan Alex Marquez atas tabrakan tersebut. Menurut Bagnaia, data dari telemetri motor Ducati miliknya menunjukkan bahwa Marquez melakukan akselerasi mendadak yang memicu benturan tersebut. Dalam wawancara setelah balapan, Bagnaia secara langsung menuduh Marquez sengaja menabraknya, yang membuat hubungan antara kedua pembalap memanas. Namun, Alex Marquez membantah tuduhan tersebut dengan tegas. Melalui media sosial, pembalap Gresini Racing itu menyatakan bahwa ia tidak pernah berniat membahayakan sesama pembalap. Marquez juga menekankan bahwa dirinya tidak memiliki DNA untuk menyebabkan kecelakaan pada pembalap lain secara sengaja. Ia menegaskan bahwa insiden tersebut murni kecelakaan balapan yang diperparah oleh kondisi trek yang kurang ideal setelah hujan. Pada Kamis, menjelang MotoGP San Marino 2024, Francesco Bagnaia menggunakan sesi konferensi pers untuk memberikan klarifikasi terkait tuduhannya terhadap Marquez. Dalam pernyataannya yang disiarkan kepada media, Bagnaia mengakui bahwa ia terlalu emosional setelah balapan dan meminta maaf kepada Marquez atas kata-kata kasarnya. Namun, Pecco tetap pada pendiriannya bahwa insiden tersebut terjadi karena aksi agresif Marquez saat mempertahankan posisi. Saya ingin meminta maaf kepada Alex atas kata-kata kasar yang saya ucapkan dalam wawancara setelah balapan. Saya sangat marah atas apa yang terjadi dan melihat telemetri bahkan lebih buruk dari sudut pandang saya, ujar Bagnaia. Dia melanjutkan, namun, bagaimanapun juga, saya agak terlalu keras dalam berkata-kata. Saya tidak ingin mengatakan bahwa dia sengaja membuat saya jatuh. Masalahnya adalah pembelaannya agak agresif, seperti biasa saat Anda berjuang untuk posisi podium. Meski Bagnaia merasa pembelaan Marquez terlalu agresif, ia menegaskan bahwa komentarnya setelah balapan adalah hasil dari kemarahan yang tidak terkontrol. Saya masih berpikir sama tentang insiden itu, karena saya punya cara berpikir sendiri. Namun untuk kata-kata yang saya ucapkan tentang dia, saya pikir itu agak berlebihan dan saya minta maaf kepada Alex. Menurut Bagnaia, emosi seringkali membuat pembalap mengatakan hal-hal yang tidak dipikirkan dengan matang. Ia mengakui bahwa setelah melihat insiden tersebut dari perspektif yang lebih tenang, ia seharusnya tidak menggunakan bahasa yang terlalu keras. Terkadang, kemarahan membuat Anda mengatakan sesuatu yang tidak Anda pikirkan, tambahnya. Bagnaia juga mengungkapkan bahwa Alex Marquez telah mendatangi garasi Ducati untuk meminta maaf atas kecelakaan tersebut.
Meskipun keduanya tetap memiliki pandangan yang berbeda mengenai siapa yang bersalah dalam insiden itu, Bagnaia menegaskan bahwa ada saling menghormati antara mereka. Kami adalah dua pembalap, kami memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Itu saling menghormati, tetapi yang pasti itu ambisi yang sama di saat yang salah. Permintaan maaf dari Bagnaia jelang MotoGP San Marino 2024 menambah bumbu menarik dalam persiapan balapan di Misano. Bagnaia, yang sedang berjuang untuk mempertahankan gelar juara dunianya, tampaknya ingin menutup lembaran insiden Aragon dan fokus penuh pada balapan di rumahnya sendiri, di mana ia berharap dapat meraih hasil terbaik di hadapan para pendukungnya. Sementara itu, Alex Marquez, meskipun menerima permintaan maaf dari Bagnaia, juga akan berusaha menunjukkan performa terbaiknya di San Marino setelah kegagalan finish di Aragon. Kedua pembalap ini dipastikan akan menjadi pusat perhatian selama akhir pekan balapan, mengingat sejarah insiden yang baru saja terjadi. Julia Marquez, ayah Alex Marquez, turut mengomentari permintaan maaf tersebut, menyatakan bahwa situasi seperti ini biasa terjadi di lintasan balap di mana adrenalin dan ambisi seringkali membuat pembalap bertindak di luar kendali. Namun, ia juga menegaskan bahwa persaingan di MotoGP selalu diiringi dengan saling menghormati. Aksi heroik Bagnaia yang berani meminta maaf di hadapan publik menunjukkan kedewasaan dan sportivitas yang luar biasa. Meskipun masih yakin bahwa Marquez bersalah dalam insiden Aragon, Bagnaia menyadari bahwa kata-kata yang ia lontarkan setelah balapan terlalu emosional dan berlebihan. Sikap ini tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Alex Marquez, tetapi juga menunjukkan bahwa persaingan ketat di MotoGP tetap dibalut dengan rasa hormat dan profesionalisme. Dengan insiden Aragon yang kini berada di belakang mereka, baik Bagnaia maupun Marquez akan bersiap untuk kembali bertarung di lintasan. Para penggemar MotoGP kini menantikan apakah insiden ini akan memengaruhi performa keduanya dalam balapan mendatang, terutama di MotoGP San Marino yang selalu penuh kejutan. Bagi Francesco Bagnaia, balapan di Misano akan menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak hanya unggul di atas lintasan, tetapi juga memiliki sikap ksatria yang layak diteladani dalam dunia balap. Show